Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk materi selanjutnya. Nah, ini untuk tugas ya, untuk sistem cerdas, mata kuliah sistem cerdas. Ini ada beberapa contoh dari poster. Nah, itu diawali dengan kita mencari jurnal dulu basis artificial intelligence ataupun sistem cerdas seperti itu ya, kecerdasan buatan seperti itu. Carinya itu untuk mengarah ke open journal system ya, di jurnal-jurnal. Nah, di sini ada banyak OJS langsung ya. Nah, kata kuncinya kita tinggal cari aja jurnal ya, terus sistem cerdas. Nah, ini contoh dari OJS ya, Journal of Education and Technology. Nah, tinggal kita nanti bisa lihat bagian-bagian untuk mencari publikasi, tinggal klik archive ya. Nah, di situ akan kelihatan publikasinya. Nah, ini kalau regulernya Juni dengan Desember ya. Juni dengan Desember. Tinggal diklik edisinya yang mana seperti itu. Terus cari yang basisnya sistem cerdas ataupun artificial intelligence ataupun istilah lain bahasa Indonesianya kecerdasan buatan seperti itu. Nah ini contohnya ya, beberapa yang bisa kita ambil dari sub bagian dari tema AI, Artificial Intelligence. Pertama kita bisa mencari kode-kode judul ataupun kata kunci dari ANN, Artificial Neural Network, ataupun juga bahasa Indonesianya jaringan saraf tiruan, expert system ataupun sistem pakar, ataupun robotik ya, robot. Nah, ini 3 hal ini saja yang kita konsentrasikan di mata kuliah sistem cerdas seperti itu. Dan Anda bisa mengeksplorasi dari beberapa penjurnal sistem terkait 3 tema ini saja. Artificial Neural Network ataupun jaringan saraf tiruan, expert system ataupun sistem pakar, robotik ataupun robot ya. Robot ini banyak ya, bisa kita ngambil tema dengan intelligent home ataupun intelligent building ataupun smart home ataupun memang sifatnya yang bergerak ya. Ini contohnya kalau kita mau cari juga yang bagian spesifik expert system yang seperti itu ya, sistem pakar. Jadi Anda bisa eksplorasi juga ataupun nanti ditambahkan juga keywordnya. Ketika Anda ini bisa diklik langsung dia download tuh filenya seperti itu ya. Bisa juga dicari selain di OJS di bagian research kit ya, seperti itu yang bisa di-download dokumennya juga valid seperti itu. Ini banyak bagian-bagian dari export system. Jadi export system ini dipastikan yang memiliki narasumber seperti itu ya. Nah, ini salah satunya juga kita bisa cari yang basisnya artificial neural network ya, jaringan saraf tiruan. Nah, ini contohnya dari open journal system yang lainnya. Nah, ini kita download. Oke. Ini beberapa OJS juga. Nah, ini kita langsung buka. Jadi ini sudah jelas ya, dari judulnya memang langsung tertera tema dari AI, Artificial Neural Network ya, penggunaan Artificial Neural Network untuk memprediksi load statement curve pada pondasi tiang. Jadi ini malah gabungan dari orang ilmu komputer dengan Fakultas Teknik Sipil ya, pondasi tiang. Jadi ada keilmuan lain. Nah, ini kita bisa lihat mereka bersinergi program studi teknik sipil ya. Jadi memang dari sisi mata kuliah AI ini tidak akan pernah lepas juga dari beberapa bagian keilmuan ataupun prodi seperti itu ya, yang bersinergi seperti itu. Jadi bagian AI, Artificial Neural Network-nya ini akan mempelajari dari sisi hal-hal yang terkait dengan pembelajaran di teknik sipil mengenai pondasi tiang. Nah, akan tetapi jurnal ini memang memperlihatkan kebanyakan hasil dari bentuk grafik ya, dari tabel-tabelnya, dari hasil pengujian
metode. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel-tabel ujiannya dan masih banyak. Kalau di sini materinya justru mengarah pada hasil langsung ya, dan teoritisnya dari artificial neural network seperti itu ya. Jadi tidak terlalu banyak kalau dibuat untuk poster seperti itu. Jadi di posternya juga nanti usahakan pada bagian pendahuluan ataupun latar belakang itu usahakan makna-maknanya itu diganti dengan bukan narasi tapi berupa objek-objek gambar ya. Nah, ini metode-metodenya yang diterapkan. Oke, kita bisa cari lagi. Nah, ini yang tadi di download. Temanya masih terkait dengan ANN ya, Artificial Neural Network, jaringan saraf tiruan seperti itu. Untuk memprediksi prestasi akhir mahasiswa ya. Ini bagian arsitektur dari metode jaringan saraf tiruan ya, ataupun artificial neural network di metode perceptron seperti itu arsitekturnya. Ya, itu perceptron metodenya. Ini arsitekturnya ya, arsitekturnya. Ini beberapa bagian layer ya. Ini bagian teori-teori sebenarnya pada jaringan saraf tiruan ataupun itu ada juga bagian back propagation seperti itu. Ini kalau di bagian jaringan saraf tiruan ataupun artificial neural network kan nanti ada memaknai dalam sisi supervised dan unsupervised. Nah, ini bisa dijadikan ya, flowchart ini apakah betul atau tidak seperti itu nantinya. Kalau misalkan disondingkan juga dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak seperti itu ya. Ini flowchart sistem ya. Nah, ini kalau dibacanya apakah secara paralel atau gimana seperti itu ya. Nah, ini harusnya pada gambar itu jelas-jelas flowchart sistem apa seperti itu harusnya. Evaluasi dari jurnal ini. Nah, ini ada gambaran perancangan sistemnya seperti itu ya, ada juga hasilnya. Ya, ini cukup lumayan grafik hasil dari output secara aplikatifnya seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau ketika kita mendapatkan jurnal itu kita buat berupa visualisasinya itu dalam bentuk poster. Ini beberapa contohnya dari robotik dalam bentuk penerapan untuk keamanan pintu ya, karena ada mekatroniknya ya, mekanik elektronik. Jadi kalau ada yang terkait dengan mekatronik khususnya dan diinjek dengan aplikasi atau basis teknologi basis IoT ataupun yang lainnya, itu boleh kita katakan dikategorikan sebagai AI robotik seperti itu. Nah, di sini ada bagian 5W1H-nya ya. Jadi diperhatikan what, who, when, where, why, and how seperti itu. 5W1H ya. Nah, di sini ada beberapa bagian flowchart algoritmanya seperti itu ataupun sistemnya bisa jadi. Dan kalau gambarnya itu tidak jelas ya harus dibikin ulang seperti itu ya. Kalau misalkan kita copy paste-nya enggak bagus, dibikin ulang lagi, digambar lagi dengan Visio seperti itu ataupun dengan aplikasi gambar lainnya. Dan ini nanti bisa dibantu juga kawan-kawan yang belum bisa untuk mendesain suatu poster ya, bukan dibuatin tapi. Ini capturean bagian-bagian antar mukanya ataupun tempat studi kasusnya ya. Seperti itu. Ya, jadi di situ ada menjelaskan mengenai what, who, when ya. Kapannya itu ya ada kaitannya dengan hujan, cuaca panas, tidak ada orang di rumah, itu kondisional di mana waktu ya. Mengapa dibutuhkan pagar itu ya? Pagar otomatis. Seperti itu. Nah, ini ya. Where-nya itu ada di tempatnya ya. Ini kebetulan di arah Sukabangun ya. Di perindustrian ini ya. Beberapa bagian flowchart penjelasan dari sistemnya seperti itu.
dan antarmukanya dari sisi aplikasi basis Android ya. Dan Anda pastikan bahwasanya nanti ada biodata Anda memfokuskan posternya itu pada bagian apa ya, robotik, artificial neural network ataupun expert system ya. Nah, ini 3 hal ini dulu saja yang dicari, tema-temanya seperti itu terkait dengan penyaduran tema dari publikasi ke poster ya. Jadi Anda juga bisa nanti menspesifikan temanya robotik, artificial neural network ataupun jaringan apa, expert system seperti itu. Oke, ini beberapa bagian yang terkait dengan contoh tema jaringan saraf tiruan ya. Jadi ini ada beberapa teori algoritmanya seperti itu dimasukkan, dan ada bagian dari flowchart algoritmanya dari sisi prosesnya. Nah, di sini juga pakai gambar sudah ya. Ada bagian menjelaskan what, why, ya, where, seperti itu. Sistem peringkas teks ya. Ini salah satu contoh. Nah, ini masih dari tema robotik ya. Contoh juga. Beberapa contoh lagi. Tampilan dari poster yang disadur dari jurnal ataupun skripsi ya, tapi direkomendasikan jurnal. Nah, ini juga ada juga game ya, game edukatif, tapi ada bagian AI-nya, di mana AI-nya itu akan mengenal polanya seperti itu. Dan ini bagian expert system ya. Dan di bagian expert system ini, nah ini ada narasumbernya. Kalau misalkan belum ada di jurnalnya, boleh Anda asumsikan saja diletakkan ada, misalkan dia terkait dengan dokter ya, apa medis ya, cari dokter apa untuk narasumbernya. Misalkan itu bagian mekanik ataupun otomotif ya, cari teknisi yang memang memiliki legalitas seperti kayak dari Astra seperti itu ya, ataupun bagian-bagian brand otomotif Suzuki, Honda, apapun itu. Mereka memiliki legalitas apa, ekspertis ya, pengalaman yang diakui secara akademisi ataupun praktisi ya. Seperti itu contohnya dari beberapa bagian jurnal seperti itu. Tinggal di searching saja di search engine Google seperti itu ya. Nah, nanti Anda bisa memilih 3 tema saja. Dari sistem bakar, artificial neural network, ataupun robotik. Jadi sebenarnya dari sisi swarm intelligence, genetic algorithm, intelligent agent ya. Swarm intelligence itu tidak saya bahas karena juga saya juga tidak ada publikasi yang terkait dengan bagian beberapa penelitian basis AI yang saya sebutkan tadi ya. Algoritma genetik algorithm ya. Ya sama aja ya. Algoritma genetik algorithm. Swarm intelligent agent, nah itu tidak ada untuk konsentrasi saya. Jadi kalau jurnal ini, kalau artificial neural network ini ya biasanya ini dibutuhkan data mahasiswa ya, kayak gitu, terkait dengan IPK-nya ya, ini biasanya nih datanya. Dan ini juga terlalu banyak sudah ya publikasinya, materi-materinya. Nah, itu ada nilai IPK. Ini biasanya yang penggunanya WHO-nya itu biasanya kaprodi ya, seperti itu. Jadi silakan dieksplorasi mana yang lebih banyak visualnya ya, ataupun mencerminkan banyaknya apa penjelasan berupa gambar khususnya pada. Jadi kalau jurnal itu ya tinggal kita akan lihat saja apakah bobotnya itu bisa sampai ya untuk mengisi pada poster ya.
untuk menjelaskan bagian 5W1H seperti itu. Ini contohnya juga. Nah, ini ada dokternya ya, kita taruh. Ini sistem pakar seperti itu. Jadi tetap meletakkan, kalau sistem pakar diasumsikan tetap ada pakarnya ya, seperti itu. Kalaupun tidak ada di tulisannya ataupun di deskripsinya. Nah, jadi Anda tinggal asumsikan saja, cari kesesuaian dari keilmuan yang dijadikan sebagai bagian dari expert sistemnya ya, entah itu kedokteran ataupun mekanik ataupun bagian-bagian lainnya yang diakui secara akademisi dan profesi ya, itu dalam sisi expert system. Oke, silakan dieksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.